Tawuran antar pemuda kembali terjadi di Jalan Sabutung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan batu dan panah, kedua kelompok saling serang. Bentrokan terjadi diduga disebabkan dendam lama antara pemuda Jalan Cakbaya dengan pemuda Jalan Bolu. Seorang pemuda terluka di bagian mata akibat terkena panah. Kericuhan terjadi saat demo puluhan buruh dari Federasi Serikat Pejuang Buruh Indonesia berlangsung di depan kantor PT Menara Angkasa Semesta yang berada di Komplek Bandara Lama Sultan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pendemo juga menolak bernegosiasi dengan pihak perusahaan karena dinilai perwakilan perusahaan tidak memberikan solusi bagi 12 orang buruh korban PHK yang bergulir sejak 5 tahun lalu. Aparat kepolisian dan TNI AU mencoba meredam aksi buruh ini. Aksi nekat seorang perempuan yang berusaha menghadang laju mobil dengan bergelantungan di kap mobil viral di media sosial. Aksi nekat ini diduga dipicu kasus perselingkuhan. Ironisnya bukannya berhenti, pengendara mobil yang diketahui sebagai suami justru berusaha tancap gas. Mobil baru berhenti saat warga yang ada di sekitar lokasi berusaha menghentikannya. Jaringan prostitusi online di bawah umur digerebek di salah satu hotel di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai 1 juta kasus infeksi virus corona. Perdana Menteri Belanda mendesak polisi mencari dalang kerusuhan anti jam malam. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Aprilia Putri, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan kembali terlibat bentrok. Dalam bentrokan, seorang pemuda terkena anak panah di bagian mata. Tawuran antar pemuda kembali terjadi di Jalan Sabutung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan batu dan panah, kedua kelompok saling serang. Bentrokan terjadi diduga disebabkan karena dendam lama antara pemuda Jalan Cakbaya dengan pemuda Jalan Bolu. Seorang pemuda terluka di bagian mata akibat terkena panah. Sejumlah ibu-ibu histeris saat polisi mengamankan pelaku tawuran. Alhamdulillah bisa dibubarkan oleh anggota kita. Dan memang kemarin ada informasi bahwasanya salah satu masyarakat terkena busur di matanya yang sempat viral. Bentrokan antar kedua kelompok pemuda terjadi untuk kedua kalinya dan polisi masih menyelidiki penyebab tawuran. Untuk mengantisipasi tawuran susulan, Polres Pelabuhan berjaga-jaga di lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Deri, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok warga tawuran di kawasan Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan senjata tajam. Ya, polisi berhasil mendamaikan 2 kelompok warga yang bertikai. Tawuran warga Kampung Bahari dengan warga Papango disebabkan rebutan lahan parkir. Video 2 kelompok ini yang saling serang dengan batu dan senjata tajam viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Polisi masih memburu para pelaku tawuran yang wajahnya terekam jelas di CCTV. Belum diketahui apakah ada korban maupun kerusakan akibat tawuran antar kelompok ini. Setelah viral, Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara langsung turun dan mendamaikan kedua pihak.
Warga yang terlibat aksi tawuran akhirnya sepakat untuk berdamai di depan Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Hadi Suripto. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan dalam tawuran. Untuk anak-anak di bawah umur yang terlibat, pihak Polsek menyerahkan ke pengurus wilayah dan tokoh masyarakat untuk dibina. Pemirsa, unjuk rasa puluhan buruh di Maros, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Pendemo mendesak pihak perusahaan membayar pesangon 12 orang pekerja yang menjadi korban PHK. Kericuan terjadi saat demo puluhan buruh dari Federasi Serikat Pejuang Buruh Indonesia berlangsung di depan kantor PT Menara Angkasa Semesta yang berada di Komplek Bandara Lama Sultan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung kericuan ini tidak berujung anarkis lantaran aparat kepolisian dan TNI yang mengawal aksi mereka meredam aksi buruh ini. Mereka menuntut perusahaan untuk menjalankan anjuran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan yang meminta agar pihak perusahaan membayar pesangon kepada 12 pekerja yang telah di-PHK. Kasus PHK di perusahaan yang bergerak di bidang jasa penerbangan ini sudah terjadi sejak tahun 2017 lalu dan telah berproses hingga ke Disnaker Provinsi, namun tak kunjung selesai juga. Membayarkan pesangon sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 12 orang karyawan. Oh, 12 orang karyawan yang ya. Sekitar berapa nilai pesangonnya yang diharapkan itu? Lebih dari 200 juta. Sebaiknya diajukan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang ditunjuk di dalam surat anjuran, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar. Para buruh ini berjanji akan kembali turun aksi dengan membawa massa lebih banyak dan mengancam mendirikan tenda di depan kantor PT Menara Angkasa Semesta apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Anyus TV memberitakan. Kesal tak diberi uang untuk membeli narkoba, warga Palembang, Sumatera Selatan nekat membakar rumah. Api yang membesar merembet dan menghanguskan 17 rumah lainnya. Delapan 18 rumah terbakar akibat dibakar Taswin, warga Bukit Kecil Palembang, Sumatera Selatan. Taswin yang kecanduan narkoba jenis sabu-sabu kesal karena tidak menjumpai ibunya saat dirinya pulang untuk meminta uang. Warga yang emosi langsung menghakimi pelaku mengakibatkan kebakaran rumah. Petugas dari Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan melepaskan tembakan peringatan agar warga tidak menghakimi pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku pembakaran yang berusia 33 tahun mengaku tidak mengetahui akan membesar saat dirinya membakar sprei kasur di rumahnya. Kesel, mama ada kate itu hilap jadi Pak terbakar. Kenapa hilap? Kesel? Iya, udah dikasih, ya Bu. Mau minta duit sama mama? Iya. Terus kesel udah dikasih itu, mama iya. Ada? Udah kate mamanya. Untuk apa duit? Untuk nyabu, Pak. Sudah lama pakai sabu? Lama, Pak. Kecanduan gitu? Iya, Pak. Ya, kami sudah sempat untuk melakukan klarifikasi bahwa yang bersangkutan pengguna sabu-sabu ya. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku 3 kali melakukan hal serupa karena ketagihan narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional BNN menangkap 3 tersangka pengedar sabu bersama ratusan kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi. Ya, penangkapan ketiga tersangka ini dilakukan di Banyuasin, Sumatera Selatan. Petugas BNN menggiring 3 tersangka pengedar sabu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ketiganya ditangkap di Desa Giliran Muara Sugian, Banyuasin, Sumatera Selatan. Petugas juga menyita 171 kg narkotika jenis sabu dan puluhan ribu pil ekstasi serta puluhan ribu kapsul MDMA. Salah satu tersangka, Daeng Sabil, merupakan seorang napi di LP Mata Merah Palembang yang juga pengendali dan pemilik narkoba.
Deputi Penindakan dan Pemberantasan BNN Arman Depari mengatakan pengungkapan kasus ini berkat kerjasama BNN dengan Bea Cukai. Ini hasil tangkapan kita dari Badan Narkotika Nasional yang beroperasi bersama-sama dengan Bea Cukai. Dan pada operasi ini kita telah melakukan penangkapan terhadap 3 tersangka. Salah satu diantaranya adalah napi di Lembaga Pemasyarakatan Mata Merah, Palembang. Selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Seorang pria paruh baya tewas ditikam oleh teman sekampungnya di Bone, Sulawesi Selatan. Sengketa tanah diduga menjadi penyebab pembunuhan. Duel maut antar warga di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menewaskan seorang warga. Bahtiar yang sedang duduk di warung tewas setelah ditikam teman sekampungnya. Menurut keterangan saksi mata, pelaku datang ke warung untuk berbicara dengan korban. Namun korban emosi, cekcok pun terjadi. Pelaku menusuk korban 3 kali di bagian dada, bawah ketiak, dan pinggang korban. Dari penyelidikan sementara, penikaman disebabkan persoalan tanah. Motif pelaku diduga ada terkait dengan masalah tanah. Ya. Korban dengan keluarganya pelaku ini bermasalah. Pelaku kini ditahan di Polres Bone. Atas kejadian ini pelaku dikenakan pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Sebuah minibus di Kabupaten Malang, Jawa Timur ringsek setelah tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu. Pengemudi minibus tewas dalam kecelakaan saat dibawa ke rumah sakit. Sebuah minibus ringsek di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Sambi Gede, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat minibus dengan nomor polisi N802D ini melintas dari arah timur. Secara bersamaan melintas kereta penataran Doho dan menghantam minibus. Mobil sempat terseret hingga terdampar ke area persawahan, sementara sopir minibus tewas saat dibawa ke rumah sakit. Mobilnya Pak Yusuf ini berjalan dari arah timur mau kembali ke rumah. Kemudian bersamaan itu ada kereta api dari Malang ke Blitar yang bersamaan. Kemudian dia mau nyebrang ini, dia tidak melihat ataupun tidak mendengar karena dia kebetulan di mobilnya ini mendengarkan musik sehingga dia tidak mendengar ada kereta api yang bersamaan lewat. Dari identitas korban diketahui bernama Yusuf Winarso, warga Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajari, iNews melaporkan. Seorang ayah di Mataram tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun. Kami segera kembali sesaat lagi.